Hai semua, balik lagi sama gua Chan dan hari ini gua bakal nge-review keyboard lagi. Nah, kalau kalian yang ngikutin dunia per-keyboardan pasti udah nggak asing lagi sama brand yang satu ini, yaitu Pressplay. Pressplay ini menurut gua adalah salah satu brand yang top banget karena gua selalu suka sama produk-produk yang dia keluarin. Salah satunya adalah deskmat dan keyboardnya. Desain-desainnya tuh selalu menarik buat mata gua dan kalau ditaruh di setup gua tuh selalu cocok. Setuju gak sama pendapat gue? Kalau misalnya kalian ada yang setuju, tahan dulu. Karena hari ini gue pengen kasih lihat kalian satu produk dari Pressplay yang bakal bikin goyah pendapat kita. Kita langsung masuk aja di review aksesoris gaming. Keyboard yang bakal gue bahas hari ini adalah Pressplay Voyager 68 Milky Way Edition. Kalau kalian ngikutin perkembangan keyboard dari Pressplay, harusnya kalian inget dengan Voyager versi yang pertama, yaitu Voyager 68 biasa. Lalu setelah itu muncul upgrade-annya yaitu Voyager 68 Lightyear yang menggunakan casing aluminium. Dan disusul dengan Voyager 68 Milky Way Edition ini. Kenapa dari Voyager biasa ke Lightyear gue bilang suatu upgrade? Karena dari Voyager biasa ke Voyager Lightyear ini banyak yang berubah. Pertama yang paling kelihatan adalah dari keycaps-nya. Yang mana kalau di Lightyear ini tuh fontnya berubah dan nambah warnanya. Jadi ada aksen merahnya tapi tetap satu tema dengan Voyager yang sebelumnya. Dan satu lagi, yaitu casingnya yang di-upgrade menjadi casing aluminium. Nah, kalau kita melihat Voyager Milky Way ini, banyak yang di-upgrade dan banyak juga yang dirubah. Kita bahas dulu dari yang pertama kali orang bakal lihat, yaitu keycaps-nya. Keycaps-nya ini menggunakan profil PBT die sub. Lalu warna keycap-nya di sini dominan dengan warna hitam, sesuai dengan namanya yaitu Milky Way. Yang kalau di Indonesiain artinya Bima Sakti. Gue bakal jelasin dikit asal-usul kenapa Milky Way Edition ini dominan dengan warna hitam. Karena awal mulanya ruang angkasa itu cuma ruang hitam yang kosong dan gelap. Terus karena diisi oleh bumi, planet-planet lain, dan bintang jadinya di tengah kekosongan itu diisi oleh warna-warna dari planet dan bintang yang ada. Jadi warna Tosca, merah, dan ungu di keyboard ini adalah warna-warna yang merepresentasikan planet-planet dan bintang-bintang yang mewarnai galaksi Bima Sakti. Terus yang di-upgrade lagi di sini adalah bodinya. Kalau misalnya kita bandingin dengan Voyager yang biasa, gue lebih suka body yang Milky Way ini. Bodinya ini menggunakan polikarbonat semi-transparan yang ngebuat keyboard ini kelihatan mahal. Sedangkan kalau di Voyager yang biasa, bodinya itu full hitam dan menurut gue kayak kelihatan pakai plastik murah gitu. Dan menurut gue yang paling penting adalah Voyager Milky Way Edition ini punya tempat buat nyimpen dongle. Menurut gue ini cukup penting, karena kalau gue pengen ganti device atau pengen gue bawa kemana-mana, gue suka bingung nyimpen dongle-nya di mana. Dan jadinya dongle-nya tuh rawan hilang. Kan kalau dongle-nya udah rawan hilang tuh jadi PR banget. Jadi kayak buat apa keyboard lu wireless tapi nggak bisa wireless karena dongle-nya hilang gitu. Setelah dari keycaps kita masuk ke switch-nya. Untuk switch-nya dia punya dua pilihan SKU, yaitu Gateron Yellow dan Brown. Kali ini gue pilih yang Brown karena gue bosan pakai yang Yellow terus. Rata-rata keyboard yang gue review dan yang gue pakai selama kerja di DKID ini tuh switch-nya Yellow. Jadi sekali-sekali lah ya pakai yang Brown. Ngomongin soal ganti switch, si switch-nya ini dapat pengurangan fitur. Ya, memang dia masih hot swappable tapi jadinya nggak universal. Karena si LED pada PCB-nya itu nonjol keluar, jadinya nggak bisa kalau diganti dengan switch yang kayak gini. Kalian bosan juga nggak sih kalau misalnya kita typing test di DKID ini, keyboardnya tuh selalu kalau nggak switch-nya yellow, ya red gitu. Kalau misalnya kalian bosan, coba dengerin typing test dari Milky Way Brown Switch ini. Gimana menurut kalian suaranya? Kalau dari gue sendiri sih pas gue coba pakai main game atau typing itu udah enak banget, udah nyaman, gak ada keluhan sih kalau dari gue. Kita masuk lebih dalam lagi, untuk stabilizernya ini udah di factory loop dan suaranya itu nggak rattle. Memang kalau dari kamera dia agak nggak kelihatan ya udah di loop apa belum karena warna stabilizernya sendiri itu putih. Tapi kalau dipegang dia tetap berasa kok udah di loop. Kalau misalnya kalian notice di PCB-nya tadi dia balik lagi ke north facing. Agak downgrade ya hitungannya. Karena di versi Lightyear kemarin dia udah south facing. Tapi gue pengen ngutip sedikit kata-kata dari Joshua Timothy. Kalau south facing itu nggak bakal bikin keyboard kita gimana-gimana juga gitu. Nggak bakal bikin keyboard kita tiba-tiba jadi wow gitu. South facing memang bukan segalanya. Cuman kebanyakan orang tuh lebih suka yang south facing untuk sekarang. Kita lanjut ke konektivitasnya. Ngomongin soal konektivitasnya, ini merupakan salah satu upgrade. Karena selain dia ada triple connection, dia sekarang memiliki fitur untuk switch antara Mac dan Windows.
Dan ada keycap tambahan juga untuk para user Mac. Kalau kita berkaca dari Voyager yang sebelum-sebelumnya, dia nggak ada fitur ini. Jadinya buat para Mac user harus menyesuaikan dengan layout keyboard Windows. Untuk konektivitas wirelessnya, dia aman, gak ada delay, dan bisa dipakai cukup lama karena kapasitas baterainya 2200 mAh. Dia juga punya fitur power saving, jadinya kalau kita diemin 5 menit, RGB-nya akan mati. Kalau misalnya kita lanjut diemin sampai 20 menit, keyboardnya akan masuk ke deep sleep mode untuk menghemat baterai. Sedangkan untuk konektivitas Bluetooth-nya berasa ada delay sedikit. Tapi menurut gua nggak masalah, karena kalau misalnya kalian mau pakai buat main game, nggak mungkin dong pakai Bluetooth. Terus untuk Bluetooth-nya ini dia bisa connect hingga 3 device. Lanjut ke fitur yang menurut gua nggak pernah berubah dan selalu bagus, yaitu fitur RGB-nya. RGB dari Pressplay ini selalu berhasil membuat keyboard-keyboardnya ini terlihat mahal. Karena warnanya nggak alay dan lampunya ini nggak kayak lampu disco yang bikin mata sakit. Terus kalau misalnya kalian pengen custom RGB atau setting makro, Voyager Milky Way ini udah ada softwarenya. Memang UI-nya nggak terlalu bagus, tapi menurut gue udah cukup untuk sekedar setting-setting makro dan RGB. Dan dia juga nggak bikin pusing. Hanya menurut gue yang perlu diperbaikin dari softwarenya ini, softwarenya itu agak nge-lag saat gue pakai buat ganti-ganti lighting efeknya. Oke, paling segitu aja review dari Voyager 68 Milky Way kali ini. Untuk harganya dia ada di 949.000. Kesimpulannya kalau dari gua, Voyager 68 Milky Way Edition ini memang punya beberapa fitur yang dikurangin. Seperti keyboardnya yang balik lagi pakai north facing dan LED-nya yang nonjol keluar, yang bikin dia jadi nggak universal hot swappable. Tapi kita harus tetap ingat, dia masih punya kelebihan. Untuk harga segini, desain keycap dan bodinya itu udah cukup bagus. Biarpun dia kelihatan gak setema dengan dua seri Voyager yang sebelumnya, setidaknya dia gak menyimpang dari namanya sendiri, yaitu Milky Way. Menurut gua fitur-fitur yang dipangkas itu gak jadi masalah, karena ini merupakan salah satu keyboard entry levelnya dari Pressplay. Menurut kalian worth it atau enggak? Kalian tulis ya di kolom komentar. Gua Chan, dan kalau misalnya kalian pengen merevisi atau kalian merasa ada yang kurang dari review gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Gua bakal seneng buat bacain komentar-komentar kalian. Dan kita bakal ketemu lagi di review aksesoris gaming selanjutnya. Bye-bye.